Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kelompok kami akan membahas mengenai perkembangan studi implementasi kebijakan publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Regina Sailatama. Kedua, Ade Muhammad Nur. Ketiga, Roni Januar Isa Manahampi. Keempat, Fatimah Ratna Mutiara. Kelima, Nur Amirani Zahra. Keenam, Faiza Fauzia Husna. Ketujuh, Milna Wati. Kedelapan, Merlina Sari. Dan yang terakhir, Nikmatullah. Submateri yang akan kami bahas yaitu: pertama, sejarah awal implementasi kebijakan sebagai bidang studi dan ilmuwan pelopornya. Kedua, pendekatan dalam memahami implementasi kebijakan. Ketiga, periodisasi perkembangan studi implementasi kebijakan. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah awal implementasi kebijakan sebagai bidang studi. Studi implementasi dimulai sekitar tahun 1970-an ketika perkembangan dalam studi kebijakan mengalami pergeseran minat dari fokus proses kebijakan yaitu keputusan politik menjadi fokus kepada tahap keputusan untuk menjawab apa yang sesungguhnya terjadi setelah keputusan disahkan dan bagaimana pengetahuan dapat meningkatkan hasilnya. Karya yang dianggap mengawali era studi implementasi adalah karya Pressman dan Wildavsky yang berjudul Implementation tahun 1973 yang membahas tentang implementasi program pembangunan ekonomi perkotaan di Auckland, Amerika Serikat. Hasilnya adalah suatu pendekatan yang bersifat rasional prospektif dengan model sudut pandang top-down. Beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan guna memahaminya, yaitu pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Masing-masing dari pendekatan tersebut mengajukan model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan di antara kebijakan dan hasilnya. Ilmuwan pelopor implementasi kebijakan publik yang pertama ada Jeffrey Pressman and Aaron Wildavsky. Karya Pressman dan Wildavsky yaitu Implementation pada tahun 1973 adalah model implementasi yang pertama kali muncul. Mereka menyatakan bahwa sejauh mana implementasi dapat berhasil tergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam organisasi. Rumusan mereka melihat bahwa persoalan implementasi dan kemungkinan tingkat keberhasilannya bisa dianalisis secara matematis. Yang kedua, Eugene Baldah dalam bukunya yang berjudul The Implementation Game, What Happened After a Bill Become a Law, Baldah menyatakan bahwa proses politik dalam suatu kebijakan tidak berhenti hanya pada saat penyusunannya, tapi juga sampai pada tahap pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, implementasi merupakan permainan tawar-menawar, persuasi, dan manuver di dalam kondisi ketidakpastian oleh orang-orang dan kelompok guna memaksimalkan pengaruh mereka. Selanjutnya ada Christopher Hood. Dalam bukunya yang berjudul Limit to Administration, Hood mengemukakan 5 syarat agar implementasi bisa berlangsung sempurna, yaitu: yang pertama, implementasi yang ideal adalah produk dari organisasi yang padu dengan garis komando jelas. Yang kedua, norma ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas. 3. Anggota dapat dipastikan akan melaksanakan apa yang diminta. Keempat, harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan antara organisasi. Dan yang kelima, tidak ada tekanan waktu. Selanjutnya ada Brian W. Hopwood dan Lewis A. Gunn, implementasi yang sempurna. Dalam tulisan yang berjudul Policy Analysis for the Real World, untuk mencapai implementasi yang sempurna adalah ketika dapat mengontrol seluruh sistem administrasi sehingga kondisi-kondisi tertentu dapat terpenuhi sebagai syarat normatif yang harus diupayakan agar implementasi berjalan menuju sempurna. Baik, selanjutnya ada George Charles Edward III. Pendekatan masalah implementasi 1980. Edward III mengemukakan ada 4 faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap laksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, ada Merrill S. Grindle,
Content of Policy and Content of Implementation 1980. Dalam bukunya berjudul Politics and Policy Implementation in the Third World 1980, Grendel mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tergantung pada konten atau isi dan konteksnya, serta tingkat keberhasilannya tergantung pada kondisi komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan. Yang terakhir ada Daniel van Meter and Karl van Horn, Perspektif Teoritis Proses Implementasi Kebijakan 1975. Van Meter and Van Horn menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam penyusunan tujuan kebijakan. Para implementor memahami dan menyetujui tujuan dan standar yang telah ditetapkan, bukan turut menentukan tujuan dan standar tersebut. Pendekatan dalam memahami implementasi kebijakan publik. Pertama, pendekatan proses. Pendekatan proses yaitu pendekatan dalam memahami implementasi kebijakan publik untuk mengidentifikasi tahap-tahap dalam proses dalam kebijakan publik dan kemudian menganalisisnya. Agar ilmuwan dapat memperoleh pemahaman yang baik, maka sesungguhnya kebijakan publik tersebut harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, yaitu agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi, dan terminasi. Pendekatan proses ini berpijak pada teori sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton yang terdiri dari input, proses, dan output. Kedua, pendekatan studi atau ilmu. Pendekatan sebagai bidang studi yaitu pendekatan dalam memahami implementasi kebijakan publik untuk melakukan investigasi terhadap implementasi suatu kebijakan secara mendalam yang dilaksanakan pada suatu lokasi tertentu. Tujuan pendekatan sebagai studi biasanya diarahkan untuk mengetahui mengapa implementasi tersebut gagal dilaksanakan. Biasanya, pendekatan studi atau ilmu ini dideskripsikan melalui metode deskriptif. Materi ketiga, periodisasi perkembangan studi implementasi kebijakan publik. Dari berbagai hasil penelitian mengenai praktik implementasi pada era yang berbeda-beda dengan fokus perhatian yang berbeda-beda pula, maka Gogin dan kawan-kawannya pada tahun 1990 menjelaskan bahwa perbedaan era dan fokus tersebut dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian generasi pertama atau First Generation Research. Pada generasi ini, penelitian implementasi hanya difokuskan pada bagaimana suatu aturan dijadikan atau diwujudkan sebagai hukum dan bagaimana suatu hukum dijadikan suatu program, upaya menunjukkan sifat kekomplekan dan dinamika implementasi, menekankan pentingnya subsistem kebijakan dan sulitnya subsistem tersebut melakukan koordinasi dan pengawasan, mengidentifikasikan beberapa faktor yang menentukan hasil suatu program, dan mendiagnosis beberapa penyakit atau patologis yang sering mengganggu pelaksana kebijakan. Selanjutnya, penelitian implementasi kebijakan pada generasi kedua memusatkan perhatiannya pada yang pertama, jenis dan isi kebijakan, yang kedua, organisasi pelaksana dan sumber dayanya, dan yang terakhir, pelaksana kebijakan atau people, mengutamakan sikap, motivasi, hubungan antar pribadi, pola komunikasi, dan sebagainya. Selanjutnya, penelitian generasi ketiga. Penelitian pada generasi ketiga ini memusatkan perhatiannya pada yang pertama, komunikasi antar lembaga pemerintahan dalam implementasi kebijakan. Kedua, penyusunan desain penelitian yang lebih komprehensif. Dan yang ketiga, mengkaji variabel-variabel prediktor dalam penelitian implementasi kebijakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Implementasi kebijakan dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Pada praktiknya, implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan publik.
Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Dengan menempatkan implementasi kebijakan publik sebagai proses politik yang akuntabel, konsisten, bertanggung jawab, dan terbuka, maka diharapkan distorsi yang mungkin terjadi dapat diminimalkan dan realisasi visi yang terkandung dalam materi kebijakan publik dapat dimaksimalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.